Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan taujihat Islamiyah li islahil mujtama' wal fard oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang apa yang seharusnya kita lakukan ketika di bulan Ramadan. Kemarin dapat countdown, hitung mundur. Kemarin apa tadi? Tadi kalau nggak salah. Iya, 99. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Sampai poin berapa kemarin? 8 ya. Berarti sekarang 9. Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, beliau mengatakan akthir min dzikrillah wa tilawatil Quran. Kata beliau, di bulan Ramadan hendaklah engkau memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, zikir-zikir yang disyariatkan tentunya, bukan zikir-zikir yang dikarang-karang oleh sebagian manusia yang justru mengandung syirik kepada Allah atau mengandung kebid'ahan, ghulu ya kepada wali fulan atau kepada Nabi SAW. Tapi zikir-zikir yang disyariatkan seperti bertasbih, ya, bertahmid, bertakbir dan yang lainnya. Kemudian juga memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, bukan malah mendengarkan musik. Ya, tapi mendengarkan Al-Quran di bulan Ramadan. Wa tadabbur maknahu, dan juga seorang ketika di bulan Ramadan selain dia membaca Al-Quran, dia mentadaburi makna-maknanya, karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk ditadaburi, bukan hanya sekedar untuk dibaca-baca saja, bukan hanya untuk dibuat dinikmati lantunan-lantunan ayatnya, ya, suka penadaannya, atau dibuat pengantar tidur, atau Quran dibuat untuk pajangan, atau Quran dibuat untuk sumpah. Enggak, fungsi Al-Quran adalah untuk ditadaburi, dipahami maknanya, kemudian bisa diamalkan dengan benar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran kita petunjuk. Kalau kita tidak memahami Al-Quran, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk itu. Contoh misalnya rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu diletakkan, dipasang, tujuannya sebagai apa? Penunjuk jalan.
Seorang apa jadinya kalau dia nggak paham tentang makna dari rambu-rambu lalu lintas itu? Apa yang terjadi? Kecelakaan atau tersesat ya. Sudah dibilang tidak boleh putar balik misalnya, nggak paham dia, seret coret gitu, nggak paham maknanya, akhirnya putar balik, nabrak. Ya, ini kehidupan dunia. Maka demikian juga dengan Al-Quran. Meskipun kita bisa membaca, menghafal, namun jangan berhenti sampai di situ. Kita berusaha untuk memahami Al-Quran tersebut, tentunya dengan pemahaman para salafus soleh. Kita baca tafsirnya dari para ulama-ulama yang memang di atas akidah ahli sunnah, di atas manhaj salaf, untuk kemudian kita amalkan ayat Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa'mal bihi, kemudian kata beliau, dan beramallah dengan Al-Quran itu. Wadhab ilal masajid litasma'ad durusan nafi'ah. Kemudian di bulan Ramadan hendaklah engkau pergi ke masjid-masjid untuk mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat. Ya, ini terutama di negeri Saudi luar biasa. Ketika bulan Ramadan, ya, sekolah libur, kampus libur, di masjid-masjid diadakan apa? Kajian berupa daurah, mulai pagi sampai menjelang berbuka. Ya, membahas kitab-kitab para ulama, khataman kitab-kitab luar biasa. Ya, di negeri kita ini ada, tapi nggak semarak. Ya, kalau di Saudi itu musim-musim liburan mengadakan daurah-daurah yang diisi oleh para masyayikh-masyayikh ahli sunnah wal jamaah. Wal i'tikaf fil masjid fi akhiri Ramadan sunnah, kata beliau. Demikian juga diantara yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah beriktikaf. Ya, iktikaf itu bukan pindah tempat tidur, bukan. Tapi iktikaf menempati masjid, berdiam di dalam masjid dalam rangka untuk berkhalwat dengan Allah, dalam rangka untuk melepaskan diri dari berbagai macam kesibukan-kesibukan duniawi di luar, untuk fokus, ya, merenungkan atau fokus beribadah kepada Allah saja. Ya, makanya jangan jadi orang yang iktikaf cuman pindah tempat. Ya, tapi di dalam masjid, itu kerjaannya, masih sibuk dengan gadgetnya, telepon sana, telepon sini. Ini cuman apa? Cuman pindah tempat tok. Atau iktikaf cuman tidur, terus tidur di masjid itu. Mulai pagi, siang, sore, ya tidur terus. Enggak. Iktikaf berdiam di dalam masjid untuk bisa fokus beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran atau sholat atau berzikir dan yang lainnya. Itu disunnahkan ketika akhir Ramadan. Ya, sebagaimana Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau i'tikaf dan tidak keluar sampai malam takbiran. Ya, tidak keluar sampai malam takbiran. Itu yang sempurnanya. Tapi kalau orang mau i'tikaf mungkin hanya beberapa jam, ya, hanya beberapa saat. Memang tidak ada batas minimal, nggak ada. Syaratnya harus sekian jam, tidak. Ya, seorang berdiam diri di masjid dengan niat i'tikaf, ya, dia beribadah kepada Allah, dia memfokuskan ibadahnya kepada Allah, itu sudah dianggap i'tikaf, tapi kurang sempurna. Kemudian yang ke-10, beliau mengatakan ikra risalatan anis siyam wa ghairaha lita'alluma ahkamihi atau lita'lama ahkamahu. Kata beliau, bacalah buku-buku, ya, meskipun bukan bentuknya buku atau apa sekarang, tulisan-tulisan para ulama yang sudah diterjemahkan, mungkin kalau nggak bisa bahasa Arab, ya, atau tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ustadz. Ya, yang penting dia di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang lurus. Bacalah risalah-risalah mereka, tulisan-tulisan mereka yang berkaitan dengan siyam, berkaitan dengan puasa, supaya Anda tahu bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa itu. Karena banyak orang puasa, tapi yang dia ketahui dari puasa adalah cuman tidak makan dan tidak minum.
Ya, cuman menahan makan dan menahan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Wes itu tok puasa itu taunya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa di dalamnya nggak tahu dia. Sampai pernah ada orang yang bertanya tentang bagaimana hukumnya seorang suami dan istri berhubungan di bulan Ramadan, kemudian dia bertaubat kepada Allah, apakah cukup dengan taubat saja? Cukup? Harus ada apa? Kafarat. Apa kafaratnya? Membebaskan budak. Ini urut loh ini. Yang kedua, puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Baru yang ketiga, memberi makan orang miskin berapa? Suida. Ya, 60. Itu urut. Kalau nggak ada budak, makan puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh berhenti. Kalau berhenti, tengah bulan berhenti, balik lagi dari awal. Ya. Kalau nggak bisa, mungkin sudah tua atau punya penyakit sehingga nggak bisa puasa, maka baru kemudian memberi makan 60 orang miskin. Jangan langsung ambil bawahnya, jangan. Ya, enak dong kalau kayak gitu. 60 orang miskin, berapa? 60 porsi makanan. Hah? Iya, ya murah. Kalau orang kaya nggak apa-apa. Ya kan? Kalau orang kaya nggak apa-apa. Tidak, harus ngambil sesuai dengan kemampuannya. Pertanyaan, itu tadi kalau berhubungan, membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri, maka kafarat. Nah kalau gini, seorang suami istri, pasangan suami istri, mereka itu ingin berhubungan suami istri, tapi ketika bulan Ramadan, di bulan Ramadan mereka ingin berhubungan suami istri karena sudah, ya gitulah, sudah menggelora, sudah nggak bisa nahan. Tapi kata suaminya, "Sik, Dik, jangan langsung berhubungan." Kenapa? Kalau kita langsung berhubungan, kita membatalkan puasanya dengan berhubungan, maka kita bayar kafarat. Terus gimana? Kita makan dulu. Ya, kita minum dulu, kita makan dulu. Berarti membatalkan puasanya bukan dengan berhubungan, tapi dengan makan dan minum. Baru kalau sudah kenyang, antum guyung-guyung bahaya. Jangan guyung-guyung atau bahaya nih. Ketika sudah makan dan minum, baru kemudian berhubungan. Paham ya? Ini triknya ini. Bagaimana hukumnya? Dia tetap kena kafarat atau enggak? Kenapa kok tetap? Nah, innamal a'mal binniyat. Nah, awas. Ya, amalan tergantung niatnya. Jadi jangan seperti orang-orang Yahudi suka ngakal-ngakali syariat. Kalau yang itu tadi dosanya 2 kali atau sekali? Yang mana tadi? Kalau yang pertama. Yang kedua tadi. Iya. Kalau itu kan tadi kan. Iya, karena berusaha untuk mengakali. Ya kan dia nggak mau bayar nanti. Karena dianggap cuman sekedar membatalkan puasa saja dengan makan dan minum, bukan membatalkan puasa karena berhubungan. Lebih double, lebih besar dosanya. Apa pernah tuh? Kalau musafir dulu gimana? Gimana? Ya sama, niatnya apa? Semua kembali kepada niat. Mungkin orang-orang bisa ditipu sama dia. Oh enggak, anak memang karena safar. Mokel ini memang karena safar, bukan karena pengen aja, enggak. Memang karena safar. Ya, sama orang mungkin dia bisa berdusta, bisa berkilah. Allah Maha mengetahui isi hati kita. Ya, memang kau safar tujuannya adalah supaya mendapatkan keringanan. Nah, keringanan ini digunakan untuk tujuan utamanya. Apa? Berhubungan tadi. Nah, sabar nunggu buka lak mari sih. Kemudian kata beliau, fata'rif annal akla wa syurba nasiyan la yuftir wa annal janabata laylan la tamna as-saum wa in kana al-wajibu raf'aha wa in kana al-wajibu raf'aha lit-taharati was-shalah.
Ya, ketika engkau belajar tentang ahkamus siyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, maka di situ kau tahu bahwa makan dan minum dengan tidak sengaja itu tidak dianggap membatalkan puasa. Nah, itu sama tadi, kembali ke apa? Niat. Ada yang memang niatnya lupa. Ya, ada yang memang niatnya lupa dia. Mungkin dia bisa berpura-pura di depan orang. Wah, iya lali, poso, alhamdulillah gitu. Ya, orang-orang ngelihatnya, oh iya lupa, alhamdulillah diberi makan dan minum sama Allah. Iya, itu memang diberi makan dan minum sama Allah. Tapi Allah tahu isi hatinya. Memang dia pura-pura lupa. Nah, dan ada yang memang benar-benar lupa. Nah, ada orang-orang yang lupa makan dan minum ketika puasa. Setelah itu dia menganggap puasanya sudah batal. Maka dia akhirnya melanjutkan makan dan minumnya. Ini disebabkan karena dia nggak belajar ahkamus siyam, belajar tentang hukum-hukum puasa. Demikian juga ada sebagian orang yang menganggap junub, ya, puasa itu harus dalam kondisi suci. Jadi misalnya malam berhubungan, belum mandi, sampai dia bangun jam 4. Ya, dia bangun jam 4. Maka akhirnya dia cepat-cepat sahur. Belum mandi junub ini. Dia cepat-cepat sahur. Ternyata setelah sahur pas langsung adzan. Kondisinya lagi apa tadi? Junub. Sebagian orang menganggap puasanya tidak sah. Ya, sebagian orang menganggap puasanya tidak sah. Kenapa? Harusnya sebelum adzan tadi mandi dulu. Mandi janabah dulu. Nah, ini keliru. Betul, memang lebih afdol mandi. Ya, disegerakan mandinya, karena muslim itu dia menjaga kesuciannya. Ya, dia menjaga kesuciannya. Kapan dia batal wudhu, dia wudhu lagi. Kapan dia hadas besar, maka dia mandi junub, dia mandi. Dia menjaga kesuciannya. Ini memang afdolnya demikian. Tapi kalaupun kondisi seperti tadi, sudah adzan tapi masih junub, sah nggak puasanya? Tetap diteruskan puasanya. Cuman memang nanti mau sholat subuh ya dosa. Mandi, jangan terus diteruskan sampai buka, jangan. Tetap mandi untuk sholat subuhnya. Ya, ini ada sebagian orang yang tidak paham. Dia hanya mengikuti kebanyakan orang. Iya loh, jarine iku batal gak oleh poso, jarine. Nggak belajar agamanya itu jarine. Ya, katanya orang-orang nggak sah puasanya, tidak di atas ilmu. Kalau teringat setelah sholat subuh gimana? Ya, sholat subuh lagi, karena mandi janabah itu syarat sholat. Dari janabah, maksudnya dia sudah sahur, tapi dalam keadaan junub, lupa kalau junub berarti terus sholat. Dia teringat, istrinya ngingatin. Mas, sampai mau gak junub? Ya tuh lah, itu gimana? Ya mandi, sholat. Sholat lagi? Iya. Karena kesucian itu syarat dalam sholat. Maka ketika kehilangan syarat tersebut dengan sengaja, maka pasti batal. Tapi kalau tidak sengaja seperti lupa dan tidak ingat, maka tetap sah. Tapi kalau lupa kemudian ingat, maka harus mengulang kembali. Sama seperti sholat. Ya, sama seperti sholat. Kemudian yang ke-11, beliau mengatakan hafidh ala shaumi Ramadan. Ya, jagalah puasa Ramadanmu. Wa awid auladaka shaum mata ataquhu. Dan biasakan putra-putri Anda untuk berpuasa semenjak dia memang dirasa sudah mampu untuk melaksanakan puasa. Umur berapa biasanya mampu? 5 tahun? 7-8. Ya, poso beduk lah biasanya. 5 tahun poso beduk. Gak apa-apa, dikasih reward kata para ulama. Ya, dengan dikasih reward, diberi hadiah. Mungkin makanan sukaannya dihidangkan ketika buka puasa. Ya, apa yang dia suka diberi. Gak apa-apa dikasih reward, karena memang anak-anak kecil itu hanya sekedar untuk dilatih saja.
Ya, baru nanti lama-kelamaan mereka belajar sendiri kalau ibadah harus ikhlas. Ya, tidak mengharapkan reward dari manusia, tapi mengharapkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk melatih boleh dengan stimulus, ya, boleh dengan pancingan-pancingan berupa hadiah-hadiah yang menarik buat anak tersebut. Wahdhar al-iftara fihi duna udhrin. Kata beliau, dan jauhkan dirimu, hati-hati dengan mokel. Kepanjangan kalau diterjemahkan. Al-iftar duna udhrin, berbuka tanpa udhur. Ketahuan ya? Apa singkatnya? Mokel. Ya. Nabi SAW ketika ditampakkan neraka, ketika Mi'raj, Nabi ditampakkan neraka. Maka salah satu yang dilihat sama Nabi SAW, ra'aitu qauman mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatan asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Aku melihat ada sekelompok kaum yang digantung, kepalanya di atas, kakinya di bawah, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian mulut-mulut mereka robek-robek sehingga mengucur darah dari mulut mereka. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril, man haula, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, ulaikal ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka itulah kaum yang yuftirun, yang iftar, yang berbuka sebelum dihalalkan waktu berbuka, alias mokel. Ya, maka hati-hati. Faman aftara yauman wahidan amdan fa alaihil qada wat taubah. Ini khilaf. Ya, mungkin beliau menganut pendapat yang ini. Kata beliau, barang siapa yang mokel satu hari dengan sengaja, maka dia wajib untuk mengqadha, mengganti di hari yang lain, dan dia bertaubat. Ini ada khilaf di antara para ulama. Karena yang mengqadha puasa adalah orang-orang yang berbuka, yang mokel, tapi ada apanya? Ada udzur. Ya, ada udzurnya, entah sakit, atau dia safar, atau haid, atau nifas, ya, atau menyusui menurut pendapat sebagian. Ketika tidak ada udzur, mokel tanpa udzur, berbuka puasa tanpa udzur, maka ini dikatakan sebabnya nggak ada, sehingga dia tidak mendapatkan qadha. Yang ada dia bertaubat kepada Allah. Ini muncul pertanyaan seperti ini karena ada orang-orang yang tahunan dia nggak pernah puasa, dan itu banyak di negeri kita. Saya baru puasa itu, Ustaz, mulai umur 30. Jadi mulai balik sampai umur 30 gak tau poso kan? Iya, sama sekali nggak pernah puasa. Terus gimana? Apakah harus dibayar, diqadha semuanya? Nah, itu ada khilaf. Ya, ada yang berpendapat iya wajib diqadha, seperti kata beliau di sini. Kau hitung, ya, mulai kau balik sampai umurmu sekarang ini, berapa Ramadan yang kau lolos, yang kau lewati di situ? 30, berapa tahun itu? Iya, bendino akhirnya sampai mati poso terus. Ya, tentu ini kata para ulama memberatkan. Meskipun itu pendapat, tapi pendapat yang lain mengatakan enggak perlu dia mengqadha, karena memang qadha bukan untuk yang mokel dengan sengaja. Terus bagaimana? Perbanyak tobat, perbanyak puasa sunnah. Ya, wallahu alam, ini ada khilaf di antara para ulama. Kemudian kata beliau, wa man jama'a zaujatahu athna as-siyam fa alaihil kafarah bitartib. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Barang siapa yang menggauli istrinya di tengah puasa, maksudnya ketika masih waktu puasa, maka dia wajib membayar kafarat bitartib, dengan tartib, dengan tingkatannya. Nah, di sini di footnote disampaikan sama beliau, al-kifarah, kafarat hiya itqu raqbah. Kafarat yang pertama adalah membebaskan budak. Faman lam yajid. Nah, ada kata-kata faman lam yajid. Kalau budak dia tidak mendapatkannya,
Fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati', nah, ada persyaratannya. Kalau memang puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu tentu dengan kondisinya dia. Karena dia mungkin sudah tua renta, ya, dia mungkin punya penyakit yang kalau puasa itu bisa semakin menambah kronis penyakitnya. Seperti orang sudah kena asam lambung akut, ya kan, sudah kena MA yang akut. Itu kata dokternya sampai bilang jangan puasa, karena kalau puasa mahmu tambah kambuh luar biasa. Nah, kalau memang nggak mampu, baru kemudian yang berikutnya fa'it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Ini yang terakhir. Nah, pernah ada orang bilang, Ustadz, saya kemarin ya menggauli istri saya ketika siang hari di bulan Ramadan. Karena memang gejolak syahwat yang sudah ini. Terus gimana Ustadz? Apakah cukup apakah cukup tobat? Ya, maka saya bilang enggak. Ada kafarotnya. Apa? Saya sebutin ini. Membebaskan budak, kalau tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memberi makan 60 orang miskin. Selang berapa hari kemudian dia bilang, ketemu lagi, dia bilang, alhamdulillah sudah saya bayar kafarotnya. Duh, kok iso? Saya mikir kalau yang pertama kayaknya nggak mungkin, karena ada budak nggak ada budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mungkin wong katirang dinawingi pedok kok. Baru berapa hari kemarin ketemu kok. Oh, paling yang ketiga, milih enak itu ini. Apa itu? Memberi makan 60 orang miskin. Cepat. Ya kan, apalagi ada catering. Nah, tinggal telepon catering, pesan 60 porsi. Ya, langsung bagikan ya. Suruh catering yang bagikan. Tak transfer, selesai. Terus saya tanya, "Loh, dari yang 3 ini mana yang kau kau bayarkan?" Apa jawaban dia? Kan katanya harus tertib, Ustaz. Iya, yang pertama. Masya Allah. Di luar dugaan ini yang pertama, membebaskan budak. Gimana caranya di Indonesia kok bisa ada perbudakan? Gak oleh loh. Apa kata dia? Iya, kemarin pembantu saya liburkan. Masya Allah. Wah, iki ngawur ini. Jadi membebaskan budak adalah pembantunya dipreikno. Iya, pembantunya diliburkan sama dia. Nah, ini keliru. Budak bukan pembantu. Pembantu bukan budak. Pembantu itu orang yang merdeka. Sama seperti kita, dia orang yang merdeka, cuman dia kerja sama kita. Kita bukan pemiliknya. Kita nggak memiliki pembantu itu. Makanya pembantu mengerjakan sesuai dengan desk job-nya dia. Kalau pembantu rumah tangga ya sudah, dia cuman membantu-bantu urusan rumah tangga saja. Nyuci, ngepel, ya kan, kora-kora, masak, membantu urusan rumah tangga. Nggak berhak Anda untuk memerintahkan dia di luar itu. Suruh betulin genteng bocor atau suruh dandani motor, nggak bisa, nggak boleh. Beda sama budak. Kalau budak milik kita, terserah kita mau kita apakan. Ya, mau disuruh ini, suruh nyemplung sumur harus nyemplung sumur. Kalau budak itu, karena dia 100% ujung kaki sampai ujung rambut punya kita semuanya. Ya. Baik, maka budak itu kayak benda, kayak barang. Terserah kita mau diapakan. Ya, maka nggak ada perbudakan. Dan pembantu bukan budak. Kemudian yang ke-12, ihdar ya akhil muslim al-iftar fi Ramadan. Wahai saudaraku muslim, hati-hatilah ketika berbuka di bulan Ramadan. Artinya waktunya diperhatikan ketika berbuka, kemudian dengan apa kita berbuka. Jangan sampai puasa yang harusnya itu menyehatkan tubuh kita, detoksifikasi ya, mengeluarkan racun-racun yang seperti disebutkan beliau itu. Jangan sampai ketika berbuka justru malah dileboni penyakit. Ya, sudah makannya goreng-gorengan banyak, kolesterol, minumnya
muanis sing gak karuan, dan itu bendino. Yo wis mari riyo opname. Iya, maka hati-hati ketika berbuka puasa. Wahdharil jahra bihi amaman nas. Fal fitru jur'atun 'ala Allah. Nah, ketika seorang berbuka tidak pada waktunya, maka seorang harusnya itu punya rasa malu. Karena dia merasa itu perbuatan maksiat. Nggak pantas saya berbuka puasa itu. Malu. Harusnya punya rasa malu. Makanya warung-warung ketika bulan Ramadan dikasih apa? Dikasih keber, ditutup. Soalnya wong izin sing nang jero kono, malu. Ini masih punya rasa malu, masih dosa. Tetap dosa. Tapi ternyata ada orang-orang yang sudah hilang kemaluan, hilang rasa malunya, kok kemaluannya. Sudah dicabut rasa malunya, hilang sudah rasa malunya itu. Sehingga siang hari di bulan Ramadan nggak ada malu, nggak ada sungkan dia minum, ngerokok, ya kan, jedal-jedul. Ada manusia-manusia seperti itu. Muslim, kita nggak bicara kafir, ya, Muslim. Demikian juga wanita yang haid atau nifas. Ya, wanita yang haid atau nifas, betul dia memang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi hendaklah dia tidak terang-terangan menampakkan itu di hadapan umum. Ya, tidak menampakkan hal tersebut di hadapan umum. Karena kata beliau, berbuka puasa secara terang-terangan itu adalah bentuk kekurangajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastighfaf bil Islam wa waqahatun bainan nas. Kata beliau, perbuatan berbuka di depan umum, tidak malu berbuka puasa di mokel di depan umum, itu adalah bentuk melecehkan Islam. Ya, itu bentuk melecehkan Islam atau sikap bermudah-mudahan dalam agama Islam. Oh, tenang, Allah Ghafurur Rahim. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Ya, oh tenang, saya nggak puasa, nanti saya bisa ganti di hari yang lain. Ya, disepelekan, dianggap remeh. Atau kata beliau, wa wiqahatun bainan nas. Mokel itu juga termasuk perbuatan yang tidak punya rasa malu di hadapan manusia. Ya, tidak ada malunya di hadapan manusia. Wa'lam anna man la sauma lahu la 'ida lahu. Ketahuilah, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka tidak ada hari raya Id atasnya. Ya, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak ada hari raya Id atasnya. Maka lucu ya, sebagian orang, kita tahu dia Ramadan nggak pernah puasa, tapi Id melok gembira, ikut senang. Kesenangan apa yang Anda dapatkan? Poso wae gak. Ya kan, Nabi SAW mengatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika apa? Berbuka. Berbuka di sini juga bisa bermaksud Idul Fitri. Karena Idul Fitri artinya kembali apa? Jangan kembali fitrah. Ngawur, kembali makan, kembali berbuka, kembali sarapan. Senang ketika hari raya Idul Fitri. 30 hari gak oleh sarapan isu. Hari raya Idul Fitri kudu sarapan isu. Malah gak boleh puasa di hari raya itu. Nah, ada orang-orang yang memang gak pernah puasa, tahu-tahu rioyo, seneng, gembira, menampakkan kegembiraan, maka itu kegembiraan yang palsu, kegembiraan yang semu. Bukan kegembiraan karena hari raya Id, tapi kegembiraannya mungkin karena baju baru, karena libur, ya kan, karena unjung-unjung, ya, karena silaturahim. Bukan kebahagiaan karena puasanya. Beda sama orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di hari itu dia merasakan kebahagiaan karena justru hari itu disuruh makan dan minum. Ya, nggak boleh berpuasa, haram hukumnya berpuasa. Ya. Maka hari raya cuman buat orang yang puasa. Sing gak poso ojo riyoyowan, harusnya ngono. Fal 'idu farhatun kubra.
bi itmamis shaum wa qabulil ibadah. Maka hari raya Id adalah kegembiraan yang sangat besar karena sudah sukses menyempurnakan puasa 30 hari atau 29, dan diharapkan puasanya itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, selesai berbicara atau selesai pembahasan di sini tentang masalah puasa. Nah, kemudian kita tambahkan, apa perlu bahas tentang ahkam siam? Anak rasa jauh ya puasanya ya, 3 bulan. Hah? Biasanya nanti sebelum Ramadan ya ada kajian-kajian, ya ada kajian-kajian yang membahas tentang ahkam siam. Itu mesti tiap mau Ramadan ya ustadz-ustadz itu biasanya bahasnya tentang ahkam siam, hukum-hukum seputar puasa. Ya, di bulan-bulan Sya'ban itu mesti kajian-kajian tema-temanya seperti itu. Nah, itu nanti antum pelajari. Meskipun tiap tahun antum pelajari, tetap wajib untuk belajar lagi. Ya, wajib untuk memantapkan lagi. Mungkin ada yang kelupaan, mungkin ada yang baru yang belum kita ketahui selama ini. Ya, sehingga kita berpuasa itu masuk bulan Ramadan sudah memiliki bekal apa? Ilmu. Ya, sudah memiliki bekal ilmu, enggak cul-culan. Enggak, bukan cul-culan. Wis poso tiap tahun ya wis ngono, Ustaz, apa maneh. Enggak, tetap dipelajari itu. Tapi insyaallah di pertemuan berikutnya beliau membahas tentang haji dan umrah. Ya, tentang ibadah haji dan umrah. Meskipun di sini disebutkan tentang fadhail, keutamaan haji dan umrah, tapi nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan sampaikan juga kaifiyah, ya tata cara ibadah umrah. Kalau haji jangan, anak belum haji soalnya ya. Insya Allah Allah mudahkan haji. Nanti insya Allah kita tampilkan dengan menggunakan slide insya Allah ya tentang kaifiyah umrah. Ya, kalau kaifiyah haji jangan dulu lah, karena anak belum melaksanakan haji. Dari yang kita sampaikan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Berbuka di bulan Ramadan. Misalkan dia itu memang nggak puasa ya, niatnya sampah. Kan kalau makan minum kan boleh ya, itu nggak waktunya. Bagaimana kalau dengan dia berhubungan suami istri? Safar. Iya, memang dia itu niatnya sampah, memang safar gitu besok. Tapi ya tetap aja kan apa namanya dia membatalkannya kan dengan puasa, apa dengan makan dan minum, dengan minum dulu minimal. Enggak, dia memang misalkan besok safar di Jakarta ya, memang. Oh belum berangkat. Ya, besoknya memang dia besoknya boleh nggak dia melakukan itu? Iya, dia berarti masih di posisi mukim, masih posisi di tempatnya. Ya, enggak, kalau dia udah safar, udah pindah posisi. Kan Udah keluar kota. ya, boleh makan dan minum kan? Iya. Apakah boleh juga? Ya sama, boleh juga. Boleh, karena memang tadi niatnya untuk safar. Bukan niat untuk mendapatkan rukhsah biar bisa berhubungan gitu. Kan safar itu apa namanya? Ada nggak mesti 80 kilo. Anak ambil pendapat yang paling dekat, Sidoarjo itu sudah safar. Ya, karena Nabi dulu dari Masjid Nabawi ke Dzulhulaifah, Bir Ali, tempatnya mikot itu Nabi sudah menganggap safar. Ya, Nabi sudah menganggap perjalanan itu safar. Padahal dekat nggak? Dekat. Yang pernah umrah, mikotnya di Bir Ali, dekat dengan Masjid Nabawi. Anak itu aja Ustadz Sidoarjo sudah safar. Sehingga saya dapat rukhsah. Hanya di sana berhubungan dia. Memang niatnya yang itu, bukan safarnya. Mari selesai, balik lagi ke Surabaya. Rusak ya ngomongnya. Betul. Berkaitan dengan safar, Ustaz. Yang pertama, orang ini tidak pernah safar, Ustaz. Tiba-tiba safar melelahkan. Akhirnya dia terpaksa mobil. Katakanlah Surabaya, Jakarta, Ustaz. Dengan kereta yang itu melelahkan 12 jam. Ada sebagian sahabat pakai pesawat, Ustaz.
Artinya dia memutuskan tidak puasa. Nah, yang mendapatkan rukhsah ini yang mana? Dua-duanya tetap. Walaupun dengan kondisinya tidak puasa. Iya, sama, tetap dapat rukhsah. Tidak menghalangi seorang ketika dia safar dengan fasilitas yang enak, duduk di pesawat, ya kan, nggak lelah. Kemudian dia nggak dapat rukhsah, enggak. Tetap selama dia safar, apapun yang dia kendarai, tetap dapat rukhsah. Karena tidak dikhususkan sama Nabi. Nggak ada pengkhususan di dalam syariat. Safar yang mendapatkan rukhsah adalah safar yang melelahkan. Kalau nggak melelahkan, maka tidak mendapatkan rukhsah, nggak ada. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in kuntum marda aw ala safarin. Wa in kuntum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di situ tidak disebutkan safar yang melelahkan. Bahkan Nabi memutlakkan, beliau mengatakan as-safar qit'atun minal adzab. Ya, kata Nabi, safar itu adalah bagian dari siksa. Naik pesawat itu juga tersiksa jamaah. Tersiksa apanya? Ya, kalau itu ya tersiksa, mungkin delaynya, nunggunya. Apalagi kalau sampai bawa bawaan yang banyak. Ya, apalagi kalau sampai bawa bawaan yang banyak. Kita merasakan sendiri betapa tersiksanya safar ini ketika kita melakukan perjalanan yang melelahkan padahal naik pesawat. Ya, dari Yordan ke Saudi, dari Saudi ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya. Naik pesawat itu, bukan naik kereta, enggak. Tapi lelahnya, Masya Allah, capek luar biasa. Ya, yang pernah merasakannya Insya Allah tahu. Meskipun naik pesawat juga ada apanya? Ada capeknya. Jangan dianggap naik pesawat itu, tari lunggodok. Enggak. Katanya wa antasumu khairul lakum Itu ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya itu wa antasumu khairun lakum, syariat sebelum Allah mensyariatkan puasa seperti sekarang ini. Kan sudah kita sampaikan ya sejarahnya puasa ya? Belum? Iya. Sebelumnya puasa itu adalah diberi pilihan. Boleh puasa, boleh tidak. Ya, yang tidak puasa ini bayar fidyah. Ya, meskipun tanpa udzur, dia boleh meninggalkan puasa tapi bayar fidyah. Nabi kata Allah, wa antasumu khairun lakum. Yang puasa yang lebih baik daripada yang bayar fidyah. Itu syariat sudah dinasakh, sudah dihapus. Baru kemudian diganti dengan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dia boleh berbuka, tapi bukanya cuma sampai kapan? Habis sholat isya atau tidur. Ya, habis sholat isya atau tidur. Begitu sholat isya, wis tidak boleh makan dan minum lagi. Atau begitu tidur, wis nggak boleh makan dan minum lagi. Kapan? Maghrib besok, baru boleh makan dan minum lagi. Nah, baru kemudian dinasakh seperti sekarang ini. Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyam ilal lail. Itu berurutan ayatnya itu. Mulai 100 berapa? 83 ya. Nah. Kemudian ini kalau kasusnya anggota TNI bekerjanya di luar kota dan di atas laut, itu puasanya gimana? Ya kalau dia mau mengambil rukhsah, boleh dia mengambil rukhsah itu. Kan dia jalan terus kan, safar kan? Iya. Kalau dia mau mengambil rukhsahnya, dia boleh mengambil rukhsah. Tapi kalau dia tetap mau berpuasa, nggak masalah selama dia memang tidak memaksakan diri, tidak takalluf membebani dirinya. Kalau kondisinya memang lemah, kondisinya memang nggak memungkinkan untuk puasa, karena mungkin sudah safar, apalagi di tengah laut juga, cuacanya panas, atau mungkin ya apalah yang pernah merasakan mungkin nggak tahu, tetap memaksakan puasa, akhirnya sakit. Ya sakit, nggak ada rumah sakit tengah laut. Kalau sesuai dengan kondisi di
Nah ya dia tetap puasa. Dia tetap puasa karena dia bilang di kapal itu semua fasum ada. Jadi artinya bekerja di darat sama di laut sama aja. Hanya bedanya ketika kalau dia safar ke Manado, dari Surabaya ke Manado itu ngambil barang dibawa ke Surabaya gitu. Sudah boleh mendapatkan rukhsah dan boleh dia melanjutkan puasanya. Dia nggak mengambil rukhsahnya. Karena juga pertimbangan kita saja meskipun safar boleh mengambil rukhsah, tapi kita tetap memaksakan puasa bukan karena kita sok-sokan, tapi karena memang ini bulan Ramadan. Ya kan? Ini bulan Ramadan ini. Kalau kita tidak puasa, mengambil rukhsah, mengambil keringanan, nanti diganti di hari yang lain. Hari yang lain ini Ramadan bukan? Bukan. Vibes-nya sudah beda. Apa vibes ini? Suasananya sudah beda. Ya kan? Di bulan Syawal gitu. Wah, orang-orang lagi makan semua, kitanya puasa gitu. Itu sudah beda, nggak enak gitu. Perasaan aja, wallahu a'lam. Dulu itu bukan agama Islam. Ya apa? Dulu itu bukan agama Islam, terus sekarang agama Islam. Itu apa? Puasa. Enggak. Jangankan yang belum Islam ya, yang sudah Islam, ya sudah Islam, tapi bertahun-tahun nggak puasa, baru umur 40 tahun, 50 tahun tobat dia mau puasa. Itu kata sebagian ulama tidak perlu dia mengganti puasanya itu, tapi cukup dia bertaubat dengan taubatan nasuha dan dia perbanyak amalan-amalan sunnah, puasa-puasa sunnah. Tapi kalau tadi di sini kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, dia mengqadha puasanya. Tapi kalau dia masuk Islam, dulunya kafir, kemudian umur 50 tahun masuk Islam, apakah wajib dia mengganti puasanya? Nggak wajib, karena puasa itu hanya untuk orang yang muslim. Bahkan orang yang masuk Islam itu semua dosa-dosa yang dia lakukan, kekufurannya, kemaksiatannya, diapakan sama Allah? Dihapus. Ya, al-Islam mahjubun, al-Islam, agama Islam itu akan menghapus maka naqablahu, apa-apa yang dia lakukan sebelum Islam itu dihapus. Wallahu a'lam. Bayar kafarat yang kasih makan 60 orang itu boleh nggak? Teman yang ngasih. Selama miskin, maksudnya yang bayar kafarat ini kan orangnya nggak mampu. ya. Tapi punya teman, ekonominya lebih kuat. Nah, yang punya ekonomi kuat ini dia diniatkan untuk membayar kafarat temannya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalaupun dia memang benar-benar nggak mampu, dia nggak bisa bayar kafarat, ya membebaskan budak nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut juga nggak bisa karena memang dia sudah tua misalnya, dan memberi makan 60 orang miskin juga tidak bisa karena dia yang paling miskin, ya maka sudah banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah, ya karena fattaqullah mastata'tum. Kalau temannya yang memberikan makan tapi diniatkan untuk temannya yang Nggak apa-apa, boleh saja temannya memberikan untuk agar dia membayarkan kafarat itu. Tapi akadnya adalah dia memberikan harta kepada orang tersebut tanpa syarat. Ya, jangan bilang ini buat kafaratmu. Mungkin kalau saran nggak apa-apa. Ya, ini saya kasih uang ya supaya kau bisa membayarkan kafarat. Ketika sama orang ini malah nggak dibayarkan kafaratnya, malah kayak tuku HP misalnya. Maka yang ngasih ini ya sudah, dia sudah lepas ini, sudah lepas tanggung jawab karena tidak dipersyaratkan sama yang memberikan itu kembali kepada orangnya tadi, karena yang bayar kafarat orangnya yang punya masalah itu, bukan temannya yang ngasih uang itu, bukan. Wallahu a'lam. Iya, tapi itu tadi harus diperhatikan kondisi-kondisi, kewajiban-kewajiban akhwat, seperti harus izin kepada suaminya, kemudian tidak ada kewajiban-kewajiban yang ditelantarkan.
Jangan terus belani iktikaf, kemudian anaknya yang masih kecil ditinggal gak disusoni, ya kan? Kemudian istrinya, suaminya juga nggak dimasak pokoknya ditinggal dak ngono. Ini juga keliru. Ya boleh kalau memang kondisi-kondisinya sudah siap. Mungkin ada anak perempuannya yang sudah gede, yang bisa gantiin posisi ibunya kalau masak, kalau ya untuk inilah. Atau suaminya juga nggak lagi ada di sana sehingga tidak membutuhkan istri di yang satunya gitu loh, misalnya loh ya. Misalnya, wallahu a'lam gitu loh. Itu boleh. Wallahu a'lam. Antum terakhir. Kedapatan teman satu di luar bulan Ramadan, cerita diajak hubungan suami istri Di luar bulan Ramadan. lalu cerita Oh, kejadiannya di bulan Ramadan. kejadiannya di bulan Ramadan, cerita di luar Ramadan. Terus kebetulan itu nggak tahu kalau harus melakukan saya pas tahu itu gimana Pak? Dapat tujuh bicara saya tahu gimana. Kalau dia sampai Pertanyaannya diulang tetap. oh ya, Pertanyaan nggak dengar ya. Jadi ada suami istri melakukan hubungan di bulan Ramadan karena ketidaktahuan, ya, karena jahil, tidak tahu bahwasanya hubungan suami istri ini harus membayar kafarat, bukan cuman diganti di hari yang lain, enggak, tapi harus membayar kafarat. Nah, baru kemudian setelah Ramadan, selang beberapa bulan ya, dia cerita, seharusnya nggak boleh cerita itu. Tapi ya sudah, qadarullah cerita. Dia cerita kalau Ramadan kemarin berhubungan sama istrinya, diberitahu sama temannya bahwasanya itu haram, harus bertobat dan mengganti kafarat berupa tadi membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, apakah seharusnya kalau dia tidak menceritakan kejadiannya itu, dia biarkan begitu saja, maka dia mendapatkan udzur karena ketidaktahuannya, paham ya? Apakah dia diampuni karena dia jahil, nggak tahu? Maka jawabannya iya, kalau memang benar-benar dia ini sudah ada upaya untuk menuntut ilmu syar'i. Ya, jadi selama ini dia memang bukan orang yang apa ya? Yang nggak mau tahu, nggak mau belajar Islam gitu loh. Nggak mau tahu, dia nggak mau belajar Islam karena dia takut kalau tahu tentang hukum ini, waduh, soro urip kungku. Mending enak jadi wong goblok aja. Jadi orang bodoh saja enak ngelakoni ini, mau menjalankan ini, nggak perlu khawatir. Kate mangan niki, kate ngombe iki, nggak perlu khawatir. Kenapa? Nggak apa-apa, kan nggak tahu, nggak dosa. Yang dosa itu kalau sudah punya ilmunya, nah itu baru dosa. Kalau saya ini nggak tahu, maka kata para ulama, diantaranya Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Ajwibatul Mufidah, beliau mengatakan baqaul ulama, wujudul ulama, keberadaan orang-orang yang berilmu di sekelilingmu, tapi kau masih tetap saja dalam kondisi kejahilanmu, itu berarti kau tidak ada udzur di situ. Kecuali kalau kau memang tinggal di suatu daerah yang memang tidak ada ahli ilmu di situ, sehingga kau mau belajar kemana, itu pun sudah ada internet sekarang, ya kan? Iya, kalau di Amazon, di Kalimantan, hutan belantara sana, iya, nggak ada majelis ilmu, nggak ada internet, mungkin masih dikasih udzur. Ini uripe nang Surabaya, hidupnya di Surabaya, majelis ilmu yang berlandaskan ahlus sunnah, berlandaskan kitabullah dan sunnah, telecehan, ya kan, banyak. Tapi dia masih tetap jahil, apa udzurnya? Berarti memang dari awal dia tidak mau tahu tentang Islam. Ya, berarti memang dia sengaja tidak mau mencari ilmu. Ini tidak dapat udzur. Kalau melakukan seperti perbuatan tadi, tidak mendapatkan udzur. Yang dapat udzur adalah yang sudah berusaha belajar, hadir di majelis ilmu, membaca buku ini, membaca ini. Sudah ada usaha mencari ilmu, tapi toh tetap ada yang miss.
Ya kan? Kita ini belajar, apakah bisa mengumpulkan semua ilmu? Enggak, tetap ada yang kelewatan kan? Nah, yang kelewatan itu dia jatuhnya di situ. Wis belajar ini tentang ahkamus siam, tentang hukum-hukum puasa. Tapi ternyata waktu disampaikan tentang hubungan suami istri tadi pas tepak turu. Misalnya tadi pas tepak tidur kelewatan gitu loh. Yang lainnya paham semua tadi dia. Makanya ketika, loh, mosok sih tadi Ustadz jelasin gitu? Iya. Nah, ini dapat udzur kayak gini. Iya. Karena sudah ada apa? Usaha. Tapi jamaah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi. Menjelaskan ini masalah bayar kafar itu untuk laki-laki atau yang perempuannya. Iya. Suami istri berhubungan. Nah. Satu orang berdua-duanya. Iya. Maka kalau bayar kafarat cukup suaminya, karena dari redaksi yang disampaikan Nabi SAW itu yang disebutkan tertuju kepada suaminya. Fa illam yajid fasiyamu syahrain. Apabila dia, ya satu orang, apabila dia tidak mampu, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, meskipun karena pernah baca kalau nggak salah ada khilaf di antara hal ini, wajib dua-duanya juga. Ya, tapi wallahu a'lam, nanti insya Allah kita cek lagi yang lebih atau yang pernah kita pelajari hanya suaminya saja. Ya. Karena kadang istri itu bilang, waduh saya sebenarnya nggak cuman dipaksa gitu. Cuman dipaksa gitu kan, digarai istilahnya ya kan, digarai, dipancing gitu. Ya. Wallahu a'lam, nanti kita mungkin di pertemuan depan kita sampaikan sisi khilaf di antara para ulama tentang siapa yang membayar kafarat ini. Tapi kalau dilihat dari segi bahasanya, yajid itu kan berbeda ke laki-laki. Nah iya makanya. Kalau perempuan kan harus antar. Nah harusnya dua-duanya. Fa illam yajida, seandainya mereka berdua tidak mendapatinya, nah itu. Fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kan pembayar dia itu kan untuk laki-laki dan perempuan, sama kayak assalamualaikum kan untuk semuanya. Tapi mufrad. Fa illam yajid. Mufrad. Mufrad. Wis intinya pokoknya pengen keluar dari khilaf. Nah, mari selesai. Itu cara keluar dari khilaf itu gitu. Ambil malam aja, Iya. Baik, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.